Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di sini. Di sini kali ini aku mau ngebahas tentang tips keuangan, tapi bukan tentang cara budgeting, cara menabung, tapi kali ini aku pengen bahas tentang usaha kali ya, teman-teman. Jadi, mungkin banyak kan yang di luar sana nih pengen banget buka usaha, tapi mungkin bingung nih memulainya gimana. Nah, makanya di sini aku bakal bahas tips caranya untuk membuka usaha sesuai dengan pengalaman pribadi aku ya. So, teman-teman tonton video aku sampai habis ya. Teman-teman sering dengar istilah nggak sih bahwa istilahnya biasa orang sering nyebut gini nih, karena kami ini perintis bukan pewaris ya. Memang ketika kita memang menjadi orang yang bukan sebagai pewaris, ketika kita ingin memulai suatu usaha, kita itu betul-betul harus sangat hati-hati. Karena kalau misalkan kita nggak hati-hati, nanti kita mungkin akan gagal teman-teman. Dan ketika kita gagal, itu kita akan terpuruknya teramat sangat daripada orang yang memang pewaris atau punya modal besar. Nah, makanya di sini nih aku mau coba ya berbagi tips ala aku sesuai pengalaman aku sih perintis yang bukan pewaris yang berbuka usaha. Itu dengan modal yang memang aku tabung sendiri tanpa support dari orang tuaku dan juga tanpa berhutang teman-teman. Makanya penting banget buat kita yang punya modal pas-pasan ketika buka usaha. Itu kita harus lakukan analisa yang tepat sebelum buka usaha. Makanya di sini aku bakal sharing karena beberapa hal ini aku lakukan sebagai pondasi awal ketika aku membangun usaha. Nah, untuk yang pertama, ketika kita pengen membuka usaha, kita tuh harus tahu dulu nih, apa sih usaha yang pengen kita buat. Jadi kan banyak memang orang yang berpikir, aku pengen punya usaha, tapi nggak tahu usahanya itu apa, ya kan? Pikirnya ya udah nabung aja dulu, nanti ketika ada uangnya baru dipikirin mau buka usaha apa. Itu adalah hal yang salah besar menurut aku ya. Kenapa? Karena kita itu kalau kita nggak tahu nih usaha apa yang mau kita buat, kita itu nggak punya gambaran tentang modalnya, tentang target pasarnya, tentang pesaingnya kayak gitu. Jadi penting banget ya di langkah awal sebelum kalian mau bangun usaha, kalian tentukan dulu usaha apa yang pengen kalian bangun. Supaya nantinya kalian itu bisa tahu nih berapa kira-kira modal yang bisa kalian kumpulkan untuk kalian bisa segera buka usahanya ini. Terus kalian bisa juga tahu nih kira-kira pesaingnya usaha yang mau kalian buka ini udah seberapa banyak. Jadi kalian bisa tahu peluang usaha kalian untuk bisa maju dan berkembang itu seberapa besar kayak gitu. Karena kalau kita buka usaha yang udah terlalu banyak pesaingnya, bahkan itu bakal bikin kita akan kesulitan untuk mengembangkan usaha kita. Apalagi dengan kita yang modalnya mungkin nggak seberapa besar ya. Lanjut untuk tips yang kedua nih, yaitu ini yang menurut aku penting juga ya. Yaitu buka usaha sesuaikan dengan passionmu atau yang kamu sukai atau memang bidang yang kamu pahami atau kamu minati nih tentang si bidang ini buat kamu jadikan usaha. Hal ini menurut aku sangat penting. Kenapa? Karena kita itu ketika membangun usaha awalnya pasti akan agak terjal teman-teman, banyak kerikil-kerikil yang harus kita lewati. Tapi ketika kita menjalani sesuatu yang memang kita sukai, insya Allah kita akan lebih mudah menghadapinya. Kita akan tetap semangat aja menghadapinya. Beda hal kalau kita menjalankan sesuatu yang tidak kita sukai, ketika ada rintangan sedikit aja pasti kita akan merasa putus asa, patah semangat kayak gitu. Jadi kemarin kita mungkin ketika lagi kerja kita udah menjalankan hal yang gak kita sukai, yang penting kita udah dapat gaji aja. Nah, bukankah harusnya memang kalau ketika kita buka usaha, kita sebagai bosnya, kita harus menjalankan apa yang kita sukai, supaya tidak ada kata resign seperti kita bekerja. Jadi supaya kita bisa jalankan usaha ini buat menopang hidup kita secara serius, bukan hanya sekedar iseng-iseng aja gitu. Dan yang kedua juga nih, jangan mau buka usaha cuma karena pengen ikut-ikutan temen ikut-ikutan tetangga, ikut-ikutan saudara. Karena mereka mungkin membangun usahanya kelihatan gampang, tapi kalian ngelihatnya pas ketika enaknya aja. Ketika kalian cuma modal ikut-ikutan tanpa ilmu yang mantap, tanpa ilmu yang mengerti tentang usaha yang kalian ikut-ikutin itu,
usaha kalian sih ada kemungkinan mungkin tidak akan bisa berkembang teman-teman. Terus jangan juga terlalu mengikuti usaha yang sedang viral-viral aja ya, apalagi dengan modal yang pas-pasan. Jadi kalau memang kita modal yang seadanya, pikirkan adalah usaha yang memang bisa buat jangka panjang. Karena ketika kita mengikuti usaha yang cuma untuk viral aja, ketika udah lewat masa viral ya, biasanya usahanya mulai redup, jarang yang memang masih akan bersinar teman-teman. Jadi analisa sebaik mungkin tentang apa yang kamu sukai deh, itu aja udah cukup buat kamu bisa mengerti usaha apa yang akan kamu buat. Lalu untuk tips yang ketiga yaitu adalah kalian harus banget nih melakukan riset pasar sebelum kalian mau memulai usaha yang kalian udah tahu nih tadi ya. Di poin 1 dan poin 2 kalian udah dapet jawabannya. Di poin ketiga kalian mulai lanjutkan untuk mencari riset pasar. Jadi melakukan riset pasar ini kalian boleh lakukan dengan cara kalian mulai lihat nih udah berapa banyak sih usaha ini yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Yang lain yang buka usaha juga yang sama dengan yang udah kamu buka. Terus kalian juga bisa lihat nih berapa banyak sih kira-kira orang yang akan butuh dengan usaha yang kalian jual atau dengan barang ataupun jasa yang kalian tawarkan kepada publik. Kira-kira berapa banyak sih orang yang akan tertarik untuk menjadi langganan Anda yang bakal bisa continue membelinya, tidak hanya sekali beli terus udah balik lagi kayak gitu. Karena kalau memang kalian nggak lakukan riset pasar ini, kalian nanti bakal susah ya buat mencari target pasarnya untuk menjual produk kalian. Lanjut untuk tips yang keempat nih, kalian itu harus cari tempat yang strategis untuk dijadikan wadah usaha kalian. Ketika berpikir untuk tempat strategis, mungkin sebagian orang mikirnya cuma ya udah yang penting di pinggir jalan raya rame, udah bikin usaha di situ ya, sewa ruko di situ atau sewa lapak di situ. Sebetulnya tempat strategis itu bukan hanya tentang itu teman-teman. Banyak orang yang buka usaha di pinggir jalan raya besar, tapi lokasinya bukan lokasi titik pusat belanja atau pusat ekonomi, istilahnya tuh yang aktivitas masyarakatnya banyak di situ, sekedar cuma jalan besar, jalan orang bolak-balik lewat aja, itu juga banyak usahanya yang nggak jalan. Jadi tempat yang strategis itu meliputi beberapa hal ya teman-teman ya. Mulai dari yaitu pastikan lokasi usahamu itu adalah di tempat yang padat penduduk ya. Nggak harus di pinggir jalan raya besar, nggak harus di pinggir jalan raya utama, tapi pastikan tempat usaha kalian itu adalah lingkungan sekitarnya adalah lingkungan yang memang padat penduduk kayak gitu. Terus pastikan juga aktivitas di sekitar jalan toko Anda itu merupakan aktivitas yang memang banyak orang belanja, banyak orang yang jalannya pelan aja terus bisa singgah-singgah buat belanja, bukan alur poros yang memang orang jalan itu untuk jalan yang cepat gitu loh, bukan untuk jalan yang belanja. Selain itu, pastikan juga tokomu terlihat jelas karena memang ya kalau kita buka usaha harus banget tempat usaha kita itu terlihat jelas oleh orang di luar sana. Jadi jangan sampai usahanya itu tokonya agak mundur ke dalam. Jadi banyak aku sering banget lihat ruko yang dia memang di pinggir jalan raya tapi dia agak menjorok ke dalam. Itu kayak agak nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Jadi bakal agak repot nanti buat bikin supaya lebih kelihatan. Jadi pilih toko yang memang lahan parkirnya ada cukup, tapi juga kelihatan juga nih ruko kalian supaya itu penduduk di sekitar, orang yang lewat itu seketika bisa lihat langsung, oh ada toko ini nih di sini, kita bisa singgah nih kayak gitu. Lalu yang kelima nih yaitu berkaitan dengan modal usaha. Nah, ketika kalian membuka usaha, usahakan memang menggunakan uang tabungan ya teman-teman. Jangan berhutang. Kenapa? Karena kita ini belum tahu ya berapa omset kita bakal di usaha nanti, berapa keuntungan yang bakal kita dapat. Namanya juga kita baru merintis. Jadi kalau kita sudah harus berhutang, pastikan di bulan depannya kita harus membayar. Pasti itu akan keteteran teman-teman. Putarannya itu belum jelas, tapi kita udah harus bayar hutang. Jadi kalau bisa usahakan nabung dulu secukup-cukupnya buat bikin usaha, jangan dicukup-cukupkan dengan hutang. Tapi kalau pakai uang tabungan juga harus hati-hati nih, jangan dihabiskan uang tabungannya untuk dipakai buka usaha itu. Jadi paling enggak kalian itu punya uang pegangan untuk biaya hidup kalian itu 1 atau 2 bulan. Sampai usaha kalian ini memang benar-benar udah kelihatan untungnya, sehingga untungnya bisa kalian pakai untuk sebagian untuk biaya hidup, sebagian untuk tambahin modal usaha kalian.
Karena kalau benar-benar kalian habiskan, wah nanti biaya hidupnya bakal bingung teman-teman. Itu nanti bakal akan menggerus modal kalian. Selanjutnya tips yang terakhir yaitu adalah kalian harus banget hunting distributor ya. Jadi coba cari beberapa opsi distributor yang bisa untuk memenuhi kebutuhan usaha kalian. Dan juga lakukan perbandingan harga, karena selisih 1000-2000 tapi kalau dikalikan dalam jumlah yang banyak pembelian kalian itu bakal agak kerasa juga. Dan juga punya distributor di beberapa opsi itu bisa mengatasi, misal di distributor yang satu barang kosong, kalian bisa beli di distributor yang lain. Karena usaha kita itu harus tetap jalan, nggak boleh karena satu kosong akhirnya kita nggak jualan, kan nggak lucu ya kayak gitu namanya. Jadi penting banget punya beberapa opsi distributor dan pilih kalau ketika baru buka, pilih harganya yang paling termurah dulu dan pilih orang yang memang welcome, yang mau ngebantu kalian dalam menjalankan usaha kalian itu. Mungkin tips dari aku cuma 6 ini aja ya teman-teman, karena ini sesuai pengalaman pribadi aku yang aku rasain, yang aku lakukan ketika aku mulai membuka usaha kemarin. Tapi kalau teman-teman ada yang mau ditambahkan, boleh sharing aja di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, ucapin makasih banyak karena kalian udah selalu support channel aku, selalu nontonin video aku sampai habis. Dan sampai ketemu di video yang lainnya ya, bye-bye.